Di Indonesia, ada satu nama yang hingga hari ini masih sering dikaitkan dengan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh logika. Sebuah sosok yang bukan hanya dikenal sebagai aktris, tetapi juga sebagai legenda dalam dunia film horor Indonesia. Namanya adalah Suzana. Bagi generasi yang tumbuh di era 80-an dan 90-an, Suzana bukan sekadar bintang film, ia adalah ikon. Wajahnya muncul dalam berbagai film horor yang hingga kini masih sering diputar ulang. Karakternya yang kuat, tatapan matanya yang tajam, dan perannya yang selalu meninggalkan kesan mendalam membuatnya dijuluki sebagai Ratu Horor Indonesia. Namun, yang membuat cerita tentang Suzana begitu menarik bukan hanya karena film-filmnya, melainkan karena kehidupan pribadinya yang penuh misteri. Selama bertahun-tahun, Suzana dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup. Ia jarang tampil di depan publik di luar pekerjaannya sebagai aktris. Kehidupan pribadinya hampir tidak pernah benar-benar diketahui oleh media. Dan justru dari situlah berbagai cerita mulai muncul. Banyak orang percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Beberapa kru film bahkan pernah mengatakan bahwa suasana di lokasi syuting sering terasa tidak biasa ketika Suzana sedang berakting. Cerita-cerita ini terus berkembang dari waktu ke waktu, namun semuanya menjadi semakin misterius setelah ia meninggal dunia. Sejak saat itu, berbagai rumor mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya tidak sepenuhnya biasa. Ada juga yang percaya bahwa kehidupannya menyimpan banyak rahasia yang tidak pernah terungkap kepada publik. Dan hingga hari ini, nama Suzana masih sering disebut ketika orang membicarakan kisah misterius dalam dunia hiburan Indonesia. Apakah semua itu hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang tidak pernah kita ketahui? Kisah ini bukan hanya tentang seorang aktris. Sebelum dikenal sebagai sosok penuh misteri di dunia hiburan, kehidupan Suzana sebenarnya dimulai jauh dari bayangan horor yang melekat padanya. Suzana lahir pada 14 Oktober tahun 1942 di Bogor, Indonesia. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia seni peran. Berbeda dengan banyak aktris pada masanya, Suzana memiliki aura yang unik, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi sangat mudah dirasakan oleh orang-orang yang melihatnya di layar. Karirnya dimulai sejak ia masih sangat muda. Ia sudah tampil dalam film sejak usia belasan tahun dan dengan cepat menarik perhatian industri perfilman Indonesia. Wajahnya yang khas dan ekspresinya yang kuat membuatnya berbeda dari aktris lain. Pada awal karirnya, Suzana tidak langsung dikenal sebagai aktris film horor. Ia sempat membintangi berbagai jenis film, termasuk drama dan film populer pada masa itu. Namun seiring waktu, peran-peran yang ia mainkan mulai mengarah ke genre yang kemudian mengubah hidupnya selamanya. Film horor. Ketika Suzana mulai membintangi film horor, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Karakter yang ia perankan terasa begitu kuat dan nyata. Banyak penonton merasa bahwa aktingnya bukan sekadar akting. Ia tidak hanya memainkan karakter. Ia seolah menjadi karakter itu sendiri. Film-film seperti ini mulai mendapatkan perhatian besar dari publik. Nama Suzana perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar aktris. Ia mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki aura yang berbeda ketika tampil di layar. Dari situlah julukan Ratu Horor Indonesia mulai melekat padanya. Namun semakin besar popularitasnya, semakin banyak pula cerita-cerita aneh yang mulai muncul. Beberapa orang yang pernah bekerja dengannya mengatakan bahwa suasana di lokasi syuting sering terasa berbeda ketika Suzana sedang berada di sana. Ada yang mengatakan bahwa ia bisa dengan mudah masuk ke dalam karakter, bahkan tanpa banyak usaha. Tetapi ada juga yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemampuan akting. Cerita-cerita ini tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Namun mereka terus beredar dari waktu ke waktu, membuat sosok Suzana semakin dikelilingi oleh misteri. Dan mungkin inilah awal dari legenda yang hingga hari ini masih sering dibicarakan oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, nama Suzana semakin melekat kuat dalam dunia perfilman Indonesia, terutama dalam genre horor.
Ia bukan hanya menjadi aktris, tetapi berubah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Setiap film yang ia bintangi selalu meninggalkan kesan yang berbeda bagi penonton. Tatapan matanya, ekspresi wajahnya, dan cara ia membawakan karakter membuat banyak orang merasa bahwa apa yang mereka lihat di layar bukan sekadar akting biasa. Ada sesuatu yang terasa nyata, bahkan terlalu nyata. Film-film horor yang dibintanginya mulai menjadi sangat populer. Penonton datang ke bioskop bukan hanya untuk menonton cerita, tetapi juga untuk melihat penampilan Suzanna yang dianggap berbeda dari aktris lainnya. Namun di balik kesuksesan tersebut, cerita-cerita aneh mulai semakin sering terdengar. Beberapa kru film yang pernah bekerja dengannya mengaku bahwa selama proses syuting sering terjadi hal-hal yang sulit dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwa suasana di lokasi menjadi sangat dingin secara tiba-tiba. Ada juga yang merasa bahwa ada sesuatu yang berubah ketika Suzanna mulai masuk ke dalam karakter. Beberapa bahkan percaya bahwa Suzanna memiliki kemampuan untuk menyatu dengan peran yang ia mainkan dengan cara yang tidak biasa. Tentu saja, tidak semua orang mempercayai cerita-cerita tersebut. Sebagian menganggap semua itu hanyalah bagian dari mitos yang berkembang karena perannya dalam film horor. Namun semakin banyak cerita yang muncul, semakin kuat pula aura misterius yang melekat pada dirinya. Di luar dunia film, kehidupan pribadi Suzanna tetap menjadi teka-teki. Ia jarang terlihat di acara publik, jarang memberikan wawancara, dan hampir tidak pernah membahas kehidupan pribadinya secara terbuka. Hal ini justru membuat banyak orang semakin penasaran. Siapa sebenarnya Suzanna di balik layar? Apakah ia hanya seorang aktris dengan kemampuan luar biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Dan mungkin yang paling menarik, apakah misteri tentang dirinya hanya berhenti di dunia film? Atau berlanjut ke kehidupan nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul, bahkan ketika karirnya berada di puncak. Dan tidak ada yang benar-benar menyangka bahwa misteri terbesar tentang Suzanna justru akan muncul setelah ia tidak lagi berada di dunia ini. Pada tahun 2008, dunia hiburan Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar meninggalnya Suzanna. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar berita tentang kepergian seorang aktris, ini adalah kabar tentang hilangnya sebuah legenda. Sosok yang selama puluhan tahun dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia kini benar-benar meninggalkan dunia yang pernah membuatnya terkenal. Namun seperti halnya kehidupan Suzanna yang penuh misteri, kematiannya pun tidak luput dari berbagai cerita yang sulit dijelaskan. Setelah kabar kematiannya tersebar, banyak rumor mulai muncul di kalangan masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa pemakamannya dilakukan secara tertutup dan tidak banyak diketahui oleh publik. Hal ini langsung menimbulkan berbagai spekulasi. Mengapa seorang legenda besar dimakamkan tanpa sorotan besar dari media? Ada juga cerita yang mengatakan bahwa tidak semua orang mengetahui secara pasti lokasi makamnya. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari publik. Namun yang membuat cerita ini semakin misterius adalah berbagai kisah yang muncul setelah kematiannya. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok yang menyerupai Suzanna setelah ia meninggal dunia. Ada yang mengatakan melihatnya di sekitar lokasi syuting lama. Ada juga yang mengaku melihat sosoknya di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan dunia hiburan. Tentu saja, cerita-cerita ini tidak pernah bisa dibuktikan secara pasti. Namun seperti banyak legenda lainnya, kisah seperti ini terus hidup karena diceritakan dari satu orang ke orang lain. Sebagian orang percaya bahwa semua itu hanyalah mitos yang berkembang karena citra Suzanna sebagai Ratu Horor Indonesia. Namun bagi sebagian lainnya, cerita-cerita tersebut justru menambah aura misterius yang sudah melekat pada dirinya sejak lama. Yang jelas, kematian Suzanna tidak menghentikan cerita tentang dirinya. Justru sebaliknya, ia menjadi awal dari berbagai kisah misterius yang terus dibicarakan hingga hari ini. Dan mungkin inilah yang membuat namanya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan banyak orang. Setelah kepergian Suzanna, banyak orang berpikir bahwa kisah tentang dirinya akan perlahan dilupakan seperti kebanyakan artis lainnya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama Suzanna tidak pernah benar-benar hilang. Film-filmnya masih terus diputar ulang di televisi hingga hari ini. Generasi baru yang bahkan tidak pernah menyaksikan masa kejayaannya tetap mengenalnya sebagai sosok ikonik dalam dunia horor Indonesia. Wajahnya, ekspresinya, dan peran-perannya tetap meninggalkan kesan yang kuat bagi siapapun yang menontonnya. Namun, yang membuat Suzanna berbeda dari banyak selebriti lainnya adalah cerita tentang dirinya tidak berhenti pada karya-karyanya. Misteri justru semakin kuat setelah ia meninggal dunia. Banyak orang yang masih membicarakan kisah-kisah aneh yang berkaitan dengan dirinya. Cerita tentang penampakan, pengalaman mistis di lokasi syuting, hingga rumor tentang kehidupan pribadinya terus beredar dari waktu ke waktu. Sebagian orang menganggap semua itu hanyalah bagian dari legenda yang terbentuk karena perannya dalam film horor. Namun bagi sebagian lainnya, cerita-cerita tersebut terasa terlalu sering muncul untuk dianggap sebagai kebetulan. Dan disinilah letak keunikan kisah Suzanna. Ia bukan hanya dikenang sebagai seorang aktris, tetapi sebagai sebuah legenda yang hidup di antara kenyataan dan misteri. Hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan mana yang benar dan mana yang hanya cerita yang berkembang di masyarakat. Apakah Suzanna hanyalah seorang aktris dengan kemampuan luar biasa? Atau apakah ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain? Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar mengetahui jawabannya. Namun satu hal yang pasti, kisah tentang Suzanna tidak akan pernah benar-benar berakhir. Karena legenda seperti dirinya tidak hanya hidup di layar film, tetapi juga di dalam cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.